Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira bi qara'atil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'illah hidayatan lana. Kita berbicara tentang qiyas. Qiyas ini apa? Qiyas ini adalah akal. Jadi ada hukum qiyasnya itu, ada asalnya, ada ilatnya, dan ada alatnya. Ilat alatnya, qiyas. Jadi qiyas ini adalah untuk orang yang berfikir. Jadi kembali kepada soal Zainal Abidin Al-Wahabi yang mengharamkan kulit babi, yang menghalalkan kulit babi, hanya mengharamkan dagingnya saja, itu karena tidak mau memakai qiyas. Akibatnya nanti banyak orang yang makan Ajinomoto yang terbuat dari tulang babi. Banyak orang pakai sepatu, jaket, dompet yang terbuat dari kulit babi. Karena dia tidak mau qiyas, tak menggunakan otaknya, lalu dikatakan dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Hanya dagingnya babi itu diharamkan. Tak disebutkan kulitnya, tulangnya, gulainya, satenya, enggak disebutkan. Hanya dagingnya saja. Ya daging mentah begitu, siapa yang mau makannya? Tapi kalau dia sudah berubah jadi sosis, jangan-jangan dimakan pula nanti. Kenapa? Dia tak berupa daging lagi. Ya Allah. Atau kuahnya saja. Makan daging babi, dagingnya tidak dimakan, kuahnya saja yang dimakan, ya haram juga. Tapi orang yang tidak mau pakai qiyas, dia tidak mau, tetap juga dia memakan daging babi itu, kuah babi dimakannya. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka kiaskanlah, hei orang-orang yang punya otak. Jadi otak, akal itu di dalam ilmu tauhid sangat penting sekali. Di dalam fikih untuk mengetahui tentang qiyas sangat penting sekali. Jadi dalam seluruh pemahaman agama, liyatafaqahu fid din itu adalah akal. Akallah intisari dari filsafat, intisari beragama. Tak berlaku agama bagi orang yang tak menggunakan qiyas, tak menggunakan akal. Ad-dinu ma'al aqli. Agama itu bersamaan dengan akal. La dina liman la aqilalah. Tidak berlaku hukum agama bagi orang yang tak punya akal. Jadi hukum agama itu berlaku bagi orang yang berakal. Agama hanya berlaku bagi orang yang berakal. La dina liman la aqilalah. Tak berlaku akal bagi orang yang tidak beragama. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, Bapak Ibu Ustaz, saudara-saudara sekalian, itu orang yang tidak mau qiyas diumpamakan seperti anjing. Maaf ya, Ustaz Zainal Abidin Al-Wahabi. Orang yang tidak menggunakan akal, tidak menggunakan otaknya, diumpamakan oleh Allah seperti anjing, atau seperti binatang ternak. Umpamanya disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 176 dan ayat 179.
176 dan 179. 176 dan 179. Ayat 179 dikatakan ulaika kal an'am bal hum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai, yang tidak menggunakan otaknya. Di awal ayat lah dikatakan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Betapa banyaknya orang menjadi penghuni neraka yang punya akal tapi tidak mau berpikir. Qulubun la yafqahuna biha, tidak mau dia menggunakan otaknya itu berpikir. Ulaika kal an'am, maaf, dia punya telinga tidak mau mendengar, punya mata tidak mau melihat, punya akal tidak mau gunakan untuk berpikir. Mereka tak obahnya seperti binatang. Balhum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ulaika humul ghafilun. Ulaika humul ghafilun. Nah, kalau ayat 76-nya, 176-nya surat Al-An'am itu mengatakan famasaluhu kamasalil kalbi, perumpamaannya seperti anjing. Bagaimana anjing itu? Hanya akhlada fil ard, terlalu rakus terhadap kehidupan duniawi. Nah, itu dia. Jadi dia berpikirnya tentang kerakusannya, tentang dunia saja. Nah, itu seperti anjing katanya. Kama salil kalbi. Kalau kamu lempar dia atau kamu biarkan dia menjulurkan lidahnya, dan kamu biarkan dia tidak diapa-apain, juga dia menjulurkan lidahnya. Artinya ingin memuaskan hawa nafsunya di dunia. Masya Allah, seperti anjing. Kama salil kalbi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya kenapa orang kuliah dari S1, S2, S3 itu supaya lebih efektif menggunakan akal. Nah, itulah pentingnya kuliah baik secara formal yang dilambangkan dengan ijazah. Apakah ijazah itu palsu atau tidak? Nah, kita lihat bahwa orang-orang yang tidak berijazah, tidak pernah kuliah, akademisnya tidak bagus, itu biasanya penggunaan akalnya kurang, mudah ditipu orang asing seperti yang dilakukan oleh Fufu Fafah. Fufu Fafah. Jadi tidak ada moralnya di situ, akhlaknya tidak bagus. Kenapa? Karena akalnya tidak berfungsi dengan baik, yang seharusnya diasah di pendidikan formal. Punyalah hendaknya ijazah S1, S2, S3. Nah, orang-orang yang kelas S1, S2, S3 itu tidak pula banyak yang mendapat kesempatan untuk di legislatif. Dia lebih banyak di bahagian edukatif. Lebih banyak tentang pendidikan. Tapi ada pula orang yang tidak sekolah, tidak kuliah sama sekali, tapi terbuka baginya atau dibukakan pintu kepadanya dalam bidang eksekutif, dalam bidang pemerintahan. Masya Allah, bisa menjadi rusak orang-orang yang tidak berilmu, tidak bermoral. Itu kalau sampai berada di dalam hal yang berkaitan
dengan masalah ilmu, masalah pemerintahan. Karena kebijakannya itu di dalam usul fikih dikatakan tasarruful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Karena sesungguhnya kemaslahatan kebijakan pemimpin itu adalah kemaslahatan rakyatnya yang terlemah. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.